Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo KPTkers, ketemu lagi di podcastnya KPTK. Nah, masih dengan saya dong ya. Tahu dong siapa saya? Yang pasti saya Nurul Cilbar, suara kecil, badan besar. Nah, kali ini kita akan mengulik nih, masih seputar tentang pelatihan. KPTK punya pelatihan apa yang akan kita ulik? Yang pasti ini masih terkait dengan bidang kelautan gitu ya. Nah, pelatihan apa sih di bidang kelautan yang selanjutnya yang akan KPTK buat untuk pelatihan di tahun 2023, yaitu pelatihan tentang teknisi mesin diesel. Nah, sebenarnya seperti apa sih pelatihan teknisi mesin diesel itu? Kenapa sih mesin apa yang akan dilatih gitu ya? Nah, yang pastinya kita akan menguliknya bersama-sama bersama narasumber gitu ya. Narasumber kita ini masih narasumber ahli dari KPTK, yaitu Lydia Iswara di bidang kelautan yang ada di KPTK, yaitu dengan Bapak Rahmat Syam. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Nurul. Sehat ya? Iya. Ini nih pelatihan kelautan nih paling banyak nih. Jadi nih Bapak nih dipanggil terus nih. Penuh nih nanti podcastnya. Oke Pak. Pelatihan teknisi mesin diesel, benar ya Pak? Betul, nah ini ya. Pelatihan apa nih Pak? Mesin apa yang dilatih? Kenapa? Ini. Iya. Untuk pelatihan salah satu ya dari pelatihan yang kelautan itu adalah karena kita kan di kelautan ada 4 program Mbak ya. Iya. Ada kebetulan ada teknika ya, ada teknika kapal penangkap ikan dan ada teknika kapal niaga. Iya. Ya. Jadi untuk pelatihan teknisi mesin diesel ini memang kita peruntukkan untuk jurusan teknika ya. Untuk teknika ya. Iya. Karena dia berhubungan teknis gitu kali ya Pak? Iya, berhubungan dengan mesin kapal Mbak ya. Mesin kapal. Oh, berarti ini mengulik tentang mesin-mesin kapal hanya itu Pak? Iya, nanti ada beberapa materi yang memang sangat urgent ya. Untuk apalagi kalau berbicara masalah mesin diesel ya. Mungkin nanti ada perawatan, ada sampai overhaul ya, kita ada celaka seperti itu Mbak ya. Oke, baik. Nah, ini pelatihannya polanya bagaimana Pak? Nanti pakai model blended ya. Jadi nanti ada semua kita berikan ke industri Mbak ya untuk diklat ini ya. Oke, jadi seperti ini itu. Nanti kita akan bermitra dengan Politeknik Perkapalan Surabaya. Oh, wah keren. Iya. Dengan langsung ahlinya ya dari perkapalan. Dari perkapalan langsung kita sudah samakan kurikulumnya ya di di kegiatan kemarin ya yang diadakan di hotel itu. Oh, berarti sudah melakukan pertemuan sebelumnya, persamaan persepsi ya Pak. Persamaan persepsi mengenai kurikulum apa saja yang akan kita berikan untuk diklat ini Mbak. Oke. Seperti itu. Berarti diklat ini akan dilakukan di Surabaya Pak? Atau di nanti akan diadakan di 2 tempat ya. Di 2 tempat ya. Nanti kita akan menggunakan mitra juga teman sekolah kita ya. Dari SMK 2 Turen Malang. Oke. Nanti akan lurin dulu di situ ya. Pada saat magang nanti baru ke Politeknik 10 November dulu ya. Kalau Politeknik Perkapalan ya, seperti itu Mbak. Oke, berarti itu tadi SMK-nya itu masih di wilayah Surabaya juga Pak? Di Malang. Oh, di Malang. Iya, berarti di 2 tempat ya, Malang dan Surabaya nih. Iya. KPTkers berarti luringnya di Malang. Iya. Baru nanti kok luring? Iya benar ya? Benar ya. Iya, luringnya di Malang, baru nanti magangnya nanti akan di Surabaya. Iya, di Surabaya. Oke, baik. Nah, terus berapa lama Pak ini akan dilaksanakan pelatihannya? Ini JP-nya sekitar 152 Mbak. Oh. Iya. 152 JP. Nanti ada beberapa materi memang yang mungkin ada teritori khusus ya. Nanti akan kita berikan secara daring. Iya. Termasuk ada pondasi juga ya. Nanti daring. Kemudian ada penguatan. Penguatannya nanti nih yang di pusat belajar ya. Di SMK 2 Turen. Kemudian nanti magangnya di Politeknik Perkapalan Mbak. Nah, kalau untuk persyaratan peserta ini ada khusus nggak Pak? Siapa yang bisa mengikuti pelatihan ini? Yang jelas pastinya guru NKPI ya. NKPI dan TKN Mbak. Oke. Dua-duanya kita NKPI libatkan dan TKN. Iya. Itu ya yang bisa mendaftar di pelatihan ini gitu. Iya. Kalau yang sudah pernah ikut sebelumnya Pak, boleh ikut lagi nggak di sini? Kalau yang dulu kan sebelumnya kita juga pernah adakan yang replikasi ya. Iya. Saya rasa kalau yang penting bukan diklat yang sama Mbak ya. Bukan seperti itu yang ya. sama, bisa ikut ya. Iya, karena semua penting ya. Iya. Karena kan ini mana tahu udah gitu ya. Iya. Yang pasti
Yang pasti kan oleh kita akan dipilah dulu ya Pak ya. Ya. Kita sih berharapnya yang belum nih, yang belum ya. biar semuanya terini. Bisa merata. Iya, merata gitu ya Pak. Iya. Oke, baik. Berarti tadi magang di perkapalan gitu ya. Berarti nanti ada magang dan UKK-nya ya Pak ya. Iya, nanti ada UKK-nya. Berarti KPTKers akan mendapat sertifikat magang, sertifikat LSP, dan sertifikat dari industri. Dan sertifikat dari industri. Iya. Jadi ada 3 nih KPTKers yang didapat oleh pelatihan teknisi mesin diesel ini. Apa sih Pak menariknya tentang pelatihan ini Pak? Kalau di dunia perkapalan sebenarnya. Sehingga ini hanya mengulik tentang mesin ya Pak ya? Iya, kita memang lebih fokus Mbak ya, karena memang ada beberapa kompetensi sebenarnya di ini ya, di bidang teknika ya. Kalau tidak salah ada sekitar 24 itu ya, yang paling pentingnya ya. Dan salah satunya ini mesin diesel. Karena kan rata-rata kapal-kapal ya yang dipakai siswa nantinya itu kan rata-rata dari mesin diesel Mbak ya. Seperti itu. Jadi nanti akan dikupas habis ya mengenai mesin diesel ya. Seperti itu. Berarti ini tentang perawatan mesinnya atau mulai dari merakit mungkin kapalnya gitu kan Pak? Yang akan dipelajari teori-teorinya itu ya paling antara mesin 2 tak, 4 tak, kemudian nanti masuk di betul-betul mesin dieselnya ya. Seperti mungkin pelumasan. Tentang saya rencananya kemarin memang setelah bicara dengan industri itu sampai di overhaulnya Mbak ya. Jadi nanti mesin akan dibongkar-bongkar ya. Seperti itu. Iya. Dipasang lagi kembali ya. Apakah bautnya lebih atau tidak ya. Oke, menarik itu. Iya. Bisa tahu nanti menghitung kontrol mesin sendiri ya kalau misalnya nanti ada kesalahan. Ada otomatisasi, ada setting starter, nanti satu sistem semua Mbak. Ini berapa kelas Pak akan diadakan pelatihan? Untuk tahun ini 1 kelas Mbak ya. Untuk tahun ini 1 kelas KPTKers dengan 24 peserta gitu ya. Oke. Nah, baik. Selain itu ada lagi Pak? Mungkin Bapak bisa mau menambahkan sesuatu terkait pelatihan ini? Menarik para KPTKers ini untuk mengikuti pelatihan ini? Iya, ini bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang guru di di TKPI dan TKN. Insya Allah mulai tahun ini kita akan lebih fokus ya untuk jurusan ini, karena memang terakhir ini 2 tahun terakhir kita tidak terlalu maksimal karena adanya juga keterbatasan Mbak ya, adanya keterbatasan di balai kita untuk pengajar di bidang teknika itu tidak ada ya, sehingga terkadang kegiatan-kegiatannya bukan diabaikan sebenarnya. Jadi memang di 3 tahun terakhir ini kegiatan-kegiatan kita selalu yang bisa sama-sama Mbak. Jadi kegiatan BST sudah bisa teknika, bisa nautika, kemudian termasuk pengoperasian itu juga bisa gabung Mbak ya, bisa gabung di situ, termasuk TOT yang bisa masuk 4 program ini, seperti itu Mbak. Jadi sebelum-sebelumnya ini hanya bagian dari pelatihan gitu ya Pak ya, dan ini dibuat khusus gitu khusus, jadi memang khusus untuk jurusan teknika. Khusus jurusan teknika nih, apalagi nih kita udah bisa sudah bisa mendapat industri langsung dari perkapalan Surabaya loh, gitu ya. Itu yang udah terkenal dengan dunia perkapalan gitu. Betul, ya Pak ya. Nah gitu. Oke Pak, ada lagi Pak yang mau ditambah? Harapannya ya bagi teman-teman guru agak betul-betul serius ya, serius mengikuti pelatihan ini. Saya juga selalu menyarankan ya, kalau ada hal-hal yang positif silakan disampaikan ke kami ya, supaya nanti kita tindak lanjutin Mbak ya, apa yang paling urgent lah untuk di jurusan teknika itu, seperti itu. Yang pasti KPTKers tadi 152 JP ya Pak ya. Jadi harus bertanggung jawab ketika mengikuti pelatihan ini gitu ya, harus sehat, betul-betul mengikuti, sehat jasmani dan rohani tentunya ya KPTKers. Tadi ini untuk para guru TKN dan NKPI gitu ya, silakan TKPI dan TKN gitu. Jadi silakan, ini dibuat khusus nih tersendiri untuk pelatihan teknik mesin diesel. Kita sudah mempersiapkan, KPTK nih sudah mempersiapkan industrinya memang betul-betul industri yang sudah teruji nih di dunia perkapalan nih ya. Nah itu dia KPTKers untuk pelatihan teknisi mesin diesel ini. Oke, nah bagaimana syarat pendaftarannya? Jangan lupa kembali melihat podcastnya kita di awal tuh ya. Bagaimana cara mendaftar di pelatihan-pelatihan yang akan diadakan oleh KPTK gitu ya. Dan ini kapan kira-kira Pak dimulai pelatihannya? Mungkin bulan 5 ya, bulan 5 ke Juni ya. Oke,
antara Iya. bulan 5 dan bulan 6 ya. Bulan 6 ya. Bulan Mei dan bulan Juni. Jadi Iya. ditunggu nih KPTKers antara bulan Mei dan bulan Juni untuk pembukaan pelatihan ini. Dan mungkin nih bisa sambil mengulik-ngulik bagaimana sih pendaftarannya atau mau melihat pelatihan yang lain nih, jangan lupa nih mengulik podcast kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Mbak. Mudah-mudahan sukses selalu Iya, gitu amin. ya untuk pelatihan-pelatihannya. Iya. Oke, KPTKers, itu dia podcast kita tentang pelatihan teknik mesin diesel. Jadi sekali lagi silakan nih KPTKers nih yang tertarik mengikuti pelatihan-pelatihan kita untuk bidang kelautan apa saja nih. Nah, silakan nanti dibuka di YouTube podcastnya KPTK, apa-apa saja pelatihan yang kita buka, kemudian bagaimana cara pendaftarannya itu sudah lengkap semua. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, atau ada pertanyaan gitu ya, jangan lupa silakan bertanya di kolom komentar di YouTube podcast kita, atau bisa melalui Instagram kita di bpmpv.kemdikbud gitu. Oke, baik. Terima kasih, saya Nur Hayati dan Sama-sama Mbak. Pak Rahmat Sam. Iya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.